Sore berhembus lembut di tanah Israel. Matahari mulai condong ke barat, memancarkan cahaya keemasan yang menyinari perbukitan dan ladang-ladang anggur. Burung-burung kembali ke sarang dan suara seruling gembala terdengar samar di kejauhan. Di tengah suasana damai itu, Hosea, seorang nabi muda, sedang berdoa di rumahnya. Rumah itu sederhana, dinding dari batu kasar, lampu minyak menyala redup, gulungan kitab tergeletak di meja kayu. Hosea dikenal sebagai pria yang taat, berhati lembut, dan tekun menyampaikan firman Tuhan kepada bangsanya yang sering berpaling kepada berhala. Namun malam itu, doa Hosea terganggu oleh sebuah suara. Bukan suara angin, bukan suara manusia, melainkan suara yang jauh lebih kuat, suara yang menusuk hingga ke dalam tulang sumsum. Suara Tuhan. Hosea, hambaku. Firman itu bergema dalam hatinya. Hosea berlutut, tubuhnya bergetar. Ya Tuhan, aku mendengar. Dan Tuhan berfirman, pergilah, ambillah seorang perempuan sundal dan anak-anak sundal, sebab negeri ini telah bersundal hebat dengan meninggalkan aku. Hosea 1 ayat 2. Hosea terdiam, dadanya sesak. Kata-kata itu terdengar mustahil. Seorang nabi yang seharusnya menjadi teladan kekudusan diminta untuk menikahi seorang perempuan pelacur. Ya Tuhan, bagaimana mungkin? Bisiknya lirih. Bukankah hal itu akan menjadi aib bagi namamu? Bagaimana mungkin aku, seorang hambamu, hidup bersama seorang yang najis di mata manusia? Tetapi suara Tuhan tetap teguh. Kasihmu kepada istrimu akan menjadi gambaran kasihku kepada Israel. Seperti seorang istri yang tidak setia, demikianlah umatku berkhianat kepadaku. Namun seperti engkau yang tetap akan mengasihi istrimu, demikian pula aku tetap mengasihi umatku. Air mata mengalir di wajah Hosea. Ia tidak berani melawan firman itu. Dengan hati yang diguncang, ia mengangkat wajahnya ke langit yang mulai gelap dan berbisik, jadilah kehendakmu. Keesokan harinya, Hosea berjalan melewati jalan-jalan kota. Debu beterbangan, pasar ramai dengan pedagang yang menjajakan anggur, minyak, dan rempah. Anak-anak berlari, para ibu sibuk dengan pekerjaan mereka. Namun Hosea tidak menoleh ke kiri atau ke kanan. Hatinya berat, pikirannya dipenuhi firman yang ia terima malam sebelumnya. Di ujung jalan, ia melihat seorang perempuan. Wajahnya cantik namun letih. Matanya penuh kisah yang tersembunyi. Pakaiannya mencolok berbeda dari wanita kebanyakan. Orang-orang berbisik saat ia lewat, nama perempuan itu adalah Gomer, dikenal sebagai perempuan sundal di kota itu. Hosea menatapnya, dan tiba-tiba ia mengerti. Inilah perempuan yang Tuhan maksud, Gomer. Dengan langkah penuh ragu, namun yakin akan panggilan Tuhan, Hosea mendekatinya. Engkau Gomer? Tanyanya pelan. Perempuan itu menatapnya, alisnya terangkat. Aku Gomer. Siapa engkau, orang saleh? Apa urusanmu denganku? Hosea menelan ludah. Ia tahu kata-kata ini akan mengguncang. Aku Hosea, dan Tuhan memanggilku untuk mengambilmu sebagai istriku. Gomer terdiam, matanya terbelalak. Di sekeliling, orang-orang yang mendengar berbisik-bisik, beberapa tertawa mengejek. Seorang nabi menikahi seorang pelacur? Itu terdengar gila, tak masuk akal. Namun Hosea berdiri teguh. Ia tahu bahwa di balik perintah yang sulit ini, ada rencana Tuhan yang lebih besar. Di malam yang hening, Hosea berdoa kembali. Tuhan, aku tidak mengerti jalanmu, tapi aku percaya jika ini kehendak-Mu, maka hidupku akan menjadi cermin kasih-Mu bagi Israel. Ia menatap ke arah Gomer, yang kini menjadi bagian dari takdirnya. Entah kemana jalan ini akan membawanya, ia tidak tahu. Apakah pernikahan ini akan menjadi sebuah tanda pemulihan, atau justru awal dari luka yang lebih dalam? Hari pernikahan itu tiba.
Kota kecil Israel gempar mendengar kabar aneh. Seorang nabi, Hosea, menikahi seorang perempuan sundal bernama Gomer. Sebagian orang terperangah, sebagian lagi mencibir, dan tidak sedikit yang menertawakan. Apa jadinya seorang nabi menikahi perempuan seperti itu? Bisik seorang wanita di pasar. Tidakkah ia tahu ini akan jadi aib bagi namanya? Jawab yang lain dengan nada mengejek. Namun Hosea tetap melangkah dengan tenang. Ia mengenakan jubah sederhana, wajahnya berseri meski hatinya penuh beban. Di sampingnya, Gomer berdiri dengan tatapan penuh tanda tanya. Ia tidak terbiasa diperlakukan seperti seorang istri yang sah. Selama ini, ia hanya mengenal hidup dalam bayang-bayang dosa dan penghinaan. Di hadapan para saksi, Hosea mengucapkan janji. Aku menerima engkau, Gomer, bukan karena engkau sempurna, tetapi karena Tuhan memanggilku untuk mengasihi engkau. Gomer menunduk. Dalam hatinya, ia bertanya-tanya, apakah mungkin ada kasih yang tulus untuk dirinya, seorang perempuan yang dianggap najis oleh masyarakat? Hari-hari berlalu. Gomer tinggal di rumah Hosea, mencoba menjalani kehidupan baru. Namun bayangan masa lalunya masih menghantui. Hosea berusaha dengan sabar, memperlakukannya dengan hormat, menaruh makanan di meja, dan menunjukkan kasih meski sering dibalas dengan dingin. Tak lama kemudian, Gomer mengandung. Anak pertama lahir, dan Tuhan berfirman kepada Hosea, namailah dia Yezreel, sebab sedikit waktu lagi, aku akan menghukum keluarga Yehu, karena hutang darah di lembah Yezreel, dan aku akan mengakhiri kerajaan kaum Israel. Hosea 1 ayat 4. Nama itu menggema ke seluruh kota, Yezreel. Sebuah nama yang bukan sekadar panggilan, tetapi nubuat penghukuman. Waktu berjalan, Gomer kembali mengandung. Anak kedua lahir, kali ini seorang perempuan. Tuhan kembali berfirman, namailah dia Lo-ruhama, sebab aku tidak akan menyayangi lagi kaum Israel dan tidak akan mengampuni mereka. Hosea 1 ayat 6. Tangisan bayi perempuan itu terdengar, tetapi namanya membawa beban yang berat. Lo-ruhama artinya tidak disayangi. Hosea memandang putrinya dengan mata berkaca-kaca. Ia tahu Tuhan sedang berbicara melalui keluarganya. Setiap anak menjadi tanda bagi bangsa yang telah berpaling dari kasihnya. Beberapa waktu kemudian, Gomer melahirkan lagi seorang anak laki-laki. Tuhan berfirman, namailah dia Lo-ami, sebab kamu ini bukan umatku, dan aku ini bukan Tuhanmu. Hosea 1 ayat 9. Nama itu mengguncang. Lo-ami artinya bukan umatku. Hosea menggendong anak kecil itu dengan hati remuk. Bagaimana mungkin seorang ayah menatap wajah anaknya dan memanggilnya dengan nama penolakan? Namun itulah nubuat Tuhan untuk Israel, umat yang berkhianat kepadanya. Kini rumah Hosea menjadi panggung hidup bagi pesan Tuhan. Setiap orang yang mendengar nama anak-anaknya akan teringat Yezreel, Lo-ruhama, Lo-ami, hukuman, penolakan, dan kasih yang ditarik kembali. Namun meski tanda-tanda itu berat, Hosea masih terus setia pada panggilan Tuhan. Ia merawat Gomer dan anak-anak mereka dengan sabar. Tetapi jauh di lubuk hatinya, Hosea bisa merasakan sesuatu. Gomer tidak sepenuhnya bersama dia. Tatapan kosong istrinya, sering hilangnya ia tanpa alasan, adalah tanda bahwa badai sedang mengintai rumah tangga mereka. Apakah cinta seorang nabi cukup kuat untuk menahan seorang istri yang hatinya masih terpikat oleh masa lalunya? Malam turun perlahan di atas rumah Hosea. Lampu minyak menyala redup. Anak-anak tertidur pulas, sementara Hosea duduk termenung di depan pintu rumah. Angin malam membawa suara-suara jauh dari kota, tawa, musik, dan teriakan orang yang sedang berpesta. Namun di dalam rumah ada kehampaan. Hosea menoleh, mencari sosok Gomer, tetapi istrinya tidak ada.
Perempuan itu semakin sering keluar tanpa penjelasan. Awalnya, Hosea mencoba percaya. Mungkin ia hanya pergi ke pasar atau menjenguk kenalan. Namun malam demi malam, Gomer pulang semakin larut. Kadang tidak pulang sama sekali. Hosea tahu, hatinya berkata jujur. Gomer sedang kembali kepada kehidupan lamanya. Suatu sore, Hosea mendengar bisik-bisik di pasar. Itu istri Nabi. Aku melihatnya bersama pria asing. Benarkah? Hosea terlalu baik untuk perempuan seperti itu. Kasihan sekali. Nabi itu ditipu di depan mata seluruh kota. Setiap kata menusuk seperti pedang. Hosea menunduk, menahan air mata. Ia ingin marah, ingin menjerit kepada Tuhan. Mengapa engkau biarkan ini terjadi? Tetapi di kedalaman hatinya, ia teringat firman Tuhan di awal panggilan. Kasihmu kepada istrimu akan menjadi gambaran kasihku kepada Israel. Gomer, yang pernah dipeluk dalam kasih seorang nabi, kini memilih untuk mengejar pria-pria lain. Ia terbuai oleh janji manis, hadiah-hadiah mewah, dan kehidupan penuh pesta. Hosea menunggu. Malam demi malam ia menyalakan lampu minyak di jendela, berharap Gomer pulang. Tetapi seringkali hanya kesunyian yang datang. Di satu malam yang hening, Hosea berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan, hatiku remuk. Aku mengasihinya, tetapi ia terus meninggalkanku. Bagaimana aku dapat menanggung semua ini? Air matanya jatuh ke lantai, tetapi dalam keheningan itu, ia mengerti. Rasa sakitnya adalah bayangan kecil dari sakit hati Tuhan sendiri. Seperti Hosea yang dikhianati oleh Gomer, demikian pula Tuhan dikhianati oleh Israel yang berpaling kepada berhala. Hari-hari berlalu, dan akhirnya Gomer benar-benar pergi. Ia tidak lagi pulang. Anak-anak bertanya, "Ayah, di mana ibu?" Hosea hanya bisa terdiam, memeluk mereka erat-erat. Di jalan-jalan kota, Hosea sesekali melihat Gomer dari jauh, tertawa bersama pria lain, mengenakan perhiasan yang bukan darinya. Tetapi ia tidak berteriak, tidak mengejarnya dengan amarah. Ia hanya menatap dengan mata yang penuh luka. Apakah Hosea akan menyerah dan membiarkan Gomer binasa dalam jalan hidupnya? Ataukah ia akan melakukan sesuatu yang tak masuk akal? Mengejarnya, membelinya kembali, dan mengasihinya sekali lagi? Hari itu, Hosea berjalan menyusuri jalan-jalan kota dengan langkah berat. Debu menempel di kakinya. Sorotan orang-orang mengikutinya kemanapun ia pergi. Semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Itulah dia, nabi yang ditinggalkan istrinya, bisik mereka. Tetapi Hosea tidak peduli. Hatinya dipenuhi satu hal. Ia harus menemukan Gomer. Ia melewati lorong-lorong gelap, tempat musik liar berdentum dan tawa palsu terdengar. Di sudut-sudut jalan, wanita-wanita berdiri menawarkan diri, pria-pria bercanda dengan suara keras. Bau anggur busuk dan asap obor bercampur memenuhi udara. Hosea menahan nafas, matanya mencari-cari. Akhirnya ia menemukannya. Gomer berdiri di antara orang-orang, wajahnya letih, matanya kosong. Perhiasan murahan menggantung di lehernya. Pakaiannya lusuh, tubuhnya kurus. Dari kejauhan, Hosea hampir tidak mengenali perempuan yang dulu ia bawa masuk ke rumahnya sebagai istri. Namun itulah Gomer, perempuan yang ia kasihi. Hosea mendekat, tetapi seorang pria menghalangi jalannya. "Perempuan ini milik tuanku," katanya kasar. "Kalau kau ingin membawanya pulang, bayar harganya." Hosea tercekat. Membayar? Membeli kembali istrinya sendiri? Tapi demikianlah keadaannya. Gomer telah jatuh begitu rendah, hingga dirinya diperlakukan seperti barang dagangan. Dengan tangan gemetar, Hosea mengeluarkan uang dan barang yang ia punya. 15 sikal perak, gandum, dan jelai. Ia menyerahkan semuanya. "Ini harga yang kumiliki. Biarkan aku membawanya pulang." Orang itu mengangguk dan Gomer pun diserahkan kepadanya.
Hosea mendekati Gomer perlahan. Perempuan itu menunduk, tidak berani menatap suaminya. Suaranya parau, hampir berbisik. "Mengapa engkau datang? Bukankah aku telah mempermalukanmu? Aku bukan lagi layak disebut istrimu." Namun Hosea menatapnya dengan kasih. Ia mengulurkan tangan, membelai wajahnya yang penuh luka. "Aku membelimu kembali, bukan untuk mempermalukanmu, tetapi untuk mengasihimu. Engkau akan tinggal bersamaku, dan aku akan menjadi suamimu. Aku tidak akan meninggalkanmu." Air mata mengalir di pipi Gomer. Ia tidak pernah merasakan kasih seperti itu. Bukan kasih yang membeli dengan harta, tetapi kasih yang menebus dengan pengorbanan. Di malam itu, saat mereka berjalan pulang melewati jalan sepi, Hosea menatap langit dan berdoa dalam hati, "Tuhan, seperti aku menebus Gomer, demikianlah Engkau menebus Israel dari pengkhianatannya. Kasih-Mu lebih besar daripada semua dosa mereka. Apakah bangsa Israel akan mengerti pesan kasih yang disampaikan lewat pernikahan Hosea? Ataukah mereka tetap keras hati, menolak kasih Tuhan yang setia?" Hari-hari setelah Hosea menebus Gomer dipenuhi keheningan yang dalam. Di rumah kecil itu, Gomer belajar kembali menjadi seorang istri. Ia duduk bersama anak-anak, menyiapkan makanan, dan berusaha menghapus luka masa lalu. Hosea tidak pernah melemparkan kata-kata tajam kepadanya. Sebaliknya, ia menatapnya dengan kasih yang tak tergoyahkan. Namun di balik rumah yang sederhana itu, Hosea tahu bahwa hidupnya bukan hanya tentang dirinya dan Gomer. Tuhan sedang menulis kisah yang lebih besar. Suatu malam, firman Tuhan datang lagi kepadanya. "Aku akan memikat kembali Israel seperti engkau memikat Gomer. Aku akan membawa mereka ke padang gurun dan berkata kepada hati mereka, Aku akan mengikat perjanjian kekal dengan mereka, dan mereka akan menyebutku, suamiku, bukan lagi Baalku." Hosea 2 ayat 14-16. Hosea terdiam, hatinya bergetar. Ia mengerti bahwa seluruh penderitaannya bersama Gomer bukanlah sia-sia. Itu adalah cermin dari kasih Tuhan yang tidak menyerah meski dikhianati. Di hadapan bangsa, Hosea berseru dengan suara lantang, "Bangsa Israel, dengarlah firman Tuhan. Seperti seorang istri yang tidak setia meninggalkan suaminya, demikianlah kamu meninggalkan Tuhan, berlari kepada berhala-berhala, mencari kasih yang fana. Tetapi Tuhan, yang cemburu atas kasih-Nya, tidak akan meninggalkanmu. Ia akan menebusmu kembali, sebagaimana aku menebus istriku." Orang-orang mendengar dengan hati campur aduk. Ada yang menertawakan, ada yang terdiam merenung. Tetapi kata-kata Hosea menusuk seperti pedang, karena setiap orang tahu kisah rumah tangganya. Mereka tahu aibnya, dan justru melalui aib itulah pesan Tuhan menjadi nyata. Hosea menatap anak-anaknya, Yezreel, Lo-Ruhama, Lo-Ammi. Nama mereka adalah nubuat, tetapi Tuhan berjanji akan mengubah arti nama itu. Yang dahulu disebut Lo-Ruhama tidak disayangi, akan disebut Ruhama, disayangi. Yang dahulu disebut Lo-Ammi, bukan umatku, akan disebut Ammi, umatku. Hosea 2 ayat 23. Air mata membasahi wajah Hosea. Dari penolakan lahirlah penerimaan. Dari murka lahirlah kasih. Inilah misteri kasih Tuhan. Kasih yang tidak pernah menyerah. Kasih yang menebus kembali umat yang memberontak. Namun di balik janji itu, Hosea juga mendengar firman tentang penghukuman. Israel akan menuai akibat pengkhianatannya. Negeri akan goncang, pedang akan datang, dan mereka akan tercerai-berai. Tetapi bahkan dalam penghukuman ada benih pengharapan. Tuhan akan memulihkan mereka pada waktunya. Apakah bangsa Israel akan mendengarkan nubuat ini dan kembali kepada Tuhan? Ataukah mereka akan tetap keras hati hingga murka Tuhan benar-benar turun atas mereka?
matahari sore meredup di atas bukit-bukit Samaria. Hosea berdiri di ambang rumahnya, menatap langit yang berwarna merah keemasan. Di sampingnya, Gomer berdiri dengan wajah yang telah berubah. Wajah yang dulu penuh kesombongan, kini memancarkan kerendahan hati. Mata yang dulu kosong kini menyimpan rasa syukur yang dalam. Di dalam rumah, suara anak-anak terdengar riang. Yizriel, Lo-Ruhama, dan Lo-Ami berlari-lari, tertawa, memanggil ayah dan ibu mereka. Hosea menatap mereka dengan mata berkaca-kaca, teringat bahwa bahkan nama mereka pernah menjadi tanda murka Tuhan. Tetapi sekarang, nama-nama itu telah diubah menjadi nubuat pengharapan. Yang tidak disayangi, kini disayangi. Yang bukan umatku, kini menjadi umatku. Hosea menoleh kepada Gomer. Perempuan itu menunduk, lalu berbisik dengan suara lirih. "Mengapa engkau tetap mengasihiku, padahal aku sudah menghancurkan hatimu berkali-kali?" Hosea tersenyum, menaruh tangannya di bahu istrinya. Karena itulah yang dilakukan Tuhan kepada kita semua. Kita berkhianat, tetapi Dia tetap mengasihi. Kita lari, tetapi Dia mengejar. Kita jatuh, tetapi Dia menebus air mata mengalir di pipi Gomer. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia benar-benar mengerti arti kasih sejati. Hari-hari berikutnya, Hosea terus bernubuat di hadapan bangsa Israel. Kadang dengan kata-kata keras, memperingatkan tentang hukuman. Kadang dengan suara penuh kasih, mengingatkan mereka akan janji pemulihan. Ia tidak pernah lelah, karena hidupnya sendiri adalah kesaksian. Orang-orang yang melihat Hosea dan Gomer berjalan bersama di pasar tidak lagi hanya berbisik-bisik. Kini mereka mengingat bagaimana seorang nabi memilih untuk menebus istrinya. Dan mereka mengerti, itu adalah gambaran kasih Tuhan. Akhirnya, kisah Hosea dan Gomer menjadi sebuah nubuatan hidup yang abadi. Bukan sekadar cerita tentang seorang suami dan istri, tetapi cermin dari hubungan Tuhan dengan umatnya. Kasih manusia bisa gagal, tetapi kasih Tuhan tidak pernah gagal. Kesetiaan manusia bisa goyah, tetapi kesetiaan Tuhan tidak pernah goyah. Pengkhianatan manusia bisa berulang, tetapi pengampunan Tuhan selalu lebih besar. Di senja yang tenang, Hosea berdoa sambil menatap ke arah keluarganya. "Tuhan, kasih-Mu lebih besar daripada segala pengkhianatan. Biarlah hidupku menjadi saksi bahwa Engkau adalah Tuhan yang setia, sekalipun kami tidak setia." Dan di balik doa itu, gema nubuat Hosea terus menggema lintas zaman, bahwa Tuhan adalah suami yang setia dan umatnya adalah kekasih yang meski sering berkhianat, tetap dikejar oleh kasih yang tidak pernah menyerah. Dengan demikian, kisah Hosea dan Gomer ditutup bukan dengan murka, melainkan dengan kasih yang menebus. Sebuah pesan abadi bagi setiap hati yang berani mengakui kesalahan, menerima pemulihan, dan berserah pada kasih yang tak berkesudahan.